Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Kembali lagi kita bertemu di episode keempat Salak Bali, Sapa lewat Angkasa. Salak Bali ya seperti yang kita sudah ketahui bahwa ini merupakan program rutin dari KPPN Denpasar yang kita adakan setiap hari Kamis sore, setengah 3 sore untuk memberikan informasi-informasi yang terkini, terupdate pada seluruh stakeholder KPPN Denpasar. Nah, untuk minggu ini kita di minggu ketiga bulan Maret, materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah materi tentang penyampaian output. Nah, ini mungkin materi yang sudah ditunggu-tunggu ya, karena seperti yang kita ketahui materi penyampaian output ini kan kemarin sudah kita bahas ya di lain kesempatan, namun masih ada beberapa masalah yang mengganjal, menghambat penyampaian. Dan kebetulan hari ini itu ada update yang terbaru terkait yang katanya akan menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. Nah, untuk hari ini kita dengan narasumber yang pertama saya Mas Johan Mirza Nugraha, dan yang kedua ada di sebelah saya Mas, kurang keras kayaknya Mas. Diego Goyo Freddy Spencer. Diego Goyo Freddy Spencer. Jadi ini Mas Boy ya panggilannya. Yang ketiga ada satu lagi nanti akan bergabung dengan kita. Mungkin yang sudah menjadi CSO favorit ya, Mas Surya Gede Surya Sasmita. Sekarang kita kembali ke membicarakan materi yang pertama, P3K. P3K itu apa? Jadi Bapak Ibu, di tahun 2020 kebetulan di bulan Desember, akhir tahun sekali Mas. Di bulan Desember itu pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu tentang pembayaran belanja gaji dan tunjangan bagi P3K. Jadi kayak ini kan sebetulnya bukan hal yang baru ya, karena P3K selama ini juga sudah ada. Beberapa satker KPPN Denpasar juga sudah memiliki P3K ya. Cuman kan dalam hal ini kan pembayarannya itu masih sama dengan PPNPN. Masih dia dianggap sebagai pembayarannya untuk prosesnya itu masih sama seperti PPNPN. Jadi pembuatan supplier tipe 6, pembuatannya menggunakan aplikasi SaaS, penerbitan gajinya juga sama menggunakan SPN yang sama dengan PPNPN. Nah, di akhir tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru, baik itu berupa Perpres, lalu turunannya adalah PMK, yang mana mengatur tentang pembayaran untuk P3K tersebut lebih spesifik. Jadi, sekarang itu pembayarannya sama seperti pembayarannya PNS, jadi dia nggak lagi menggunakan aplikasi SaaS, tapi menggunakan aplikasi GPP. Sama-sama yang familiar ya, kalau yang kemarin menggunakan aplikasi SaaS,
Berikutnya yang baru ini menggunakan aplikasi GPP. Cuman di peraturan-peraturan tersebut ada beberapa hal-hal yang baru yang mungkin perlu kita sampaikan supaya tidak menjadi permasalahan di keesokan harinya. Jadi apa sih itu P3K itu? Mungkin Mas Boy sudah pernah mendengar atau mungkin tahu? P3K itu biasanya yang ada kotaknya itu. Iya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Oke. Jadi kalau di sini tuh pegawai pemerintah juga. Ya, pemerintah dengan perjanjian kerja. Betul. Ya. Jadi kalau di Undang-Undang ASN, P3K itu salah satu unsur di dalam ASN. Jadi dia merupakan pegawai pemerintah juga. Namun dengan perjanjian kerja. Kenapa dengan perjanjian kerja? Jadi sifatnya ini agar pemerintah itu dapat merekrut orang-orang yang kalau misalnya dia diangkat sebagai PNS, itu orangnya nggak mau. Misalnya orang tersebut profesor, ahli di bidang radioaktif gitu. Kalau disuruh menjabat sesuatu tapi mengikuti jalur PNS, dia masuknya mungkin dari 3A dulu. Itu nggak mau biasanya orangnya. Oleh karena itu dibukalah jalur P3K. Jadi dengan perjanjian kerja, orang tersebut langsung diberikan jabatan. Iya, betul. Jadi ini yang mempelopori adalah faktor keahliannya. Jadi bukan jenjang karirnya. Melainkan langsung ditawarin, Anda ahlinya di bidang apa, langsung diberikan perjanjian kerja untuk menjadi pegawai pemerintah. Jadi ya perbedaannya ya di situ. Kalau yang PNS ya bekerja, ASN ya bekerja dari bawah mengikuti jenjang karir, sedangkan kalau P3K dia ditawarin pekerjaan karena keahliannya langsung dengan jabatan yang sesuai. Itu dalam batas waktu tertentu ya? Betul, sesuai perjanjiannya berapa lama. Jadi dia mengikuti perjanjian yang tertulis pada saat dia menyetujui tawaran pekerjaan tersebut. Lalu bagaimana dengan hak-haknya? Yang bisa diterima atau keuntungannya dia menjadi P3K. Jadi kalau di peraturan tersebut jenis-jenis gaji dan tunjangan yang diterima oleh P3K itu saya baca sama persis dengan PNS. Jadi dia ada gaji pokok dan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan juga, baik itu gaji pokok, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan dan beras juga masuk. Tunjangan jabatan juga diberikan. Jadi misalnya dia menjabat sebagai struktural, yang mendapatkan tunjangan struktural. Sama persis, Pak. Persis. Apabila dia diangkat sebagai jabatan fungsional, ya dia mendapatkan jabatan fungsional. Baik itu tunjangan kinerja juga, misalnya dia diangkat di Kementerian Keuangan gitu kan, dia mendapatkan tunjangan kinerja sesuai peraturan di Kementerian Keuangan. Apabila dia diangkat di Kementerian Dalam Negeri, sama tunjangan kinerja juga berhak dan sesuai dengan peraturan tunjangan kinerja di Kementerian Dalam Negeri tersebut. Sesuai golongannya masing-masing. Iya. Namun ada satu hal yang berbeda. Apa itu? Itu tadi kan mengenai hak-haknya. Yang kedua ini mengenai potongannya. Potongannya. Untuk yang paling dominan, yang paling terlihat itu untuk potongan pajak PPh 21 itu tidak ditanggung pemerintah. Jadi mereka tetap membayar pajak sendiri. Iya, jadi yang dibayarkan oleh pemerintah untuk gajinya itu masih belum dipotong oleh pajak. Jadi mereka harus memotong sendiri. Kalau untuk yang ASN kan di gaji atau tunjangan yang diterima itu kan biasanya sudah ada tunjangan pajak ya. Iya, sehingga itu sudah bersih. Namun kalau untuk P3K dia masih belum dipotong, jadi ya harus dipotong sendiri gitu. Jadi nilainya tidak bersih. Untuk pengelolaan administrasinya bagaimana? Sama seperti PNS. Jadi dia menggunakan aplikasi GPP. Jadi nanti di aplikasi GPP itu akan ada update yang terbaru. Salah satunya mengakomodir update tentang P3K ini. Kalau selama ini di aplikasi GPP jenis pegawai itu hanya yang kode 1 adalah PNS biasa, kode 2 adalah PNS Polri, kode 3 adalah PNS TNI. Nanti akan ada lagi satu lagi kode 4, yaitu kodenya P3K. Jadi tidak lagi nantinya kedepannya dibayarkan dengan aplikasi SaaS.
Jadi tidak lagi seperti itu. Memang yang selama ini tuh di beberapa satker kita, contohnya di satker KPU, mereka sudah memiliki P3K, jadi pembayarannya itu masih menggunakan aplikasi SAS, di-input sama seperti pada saat membayarkan gaji PPNBM. Datanya di situ semua. Karena kedepannya dia akan berpindah dialihkan ke aplikasi GPP. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan, prosesnya sama persis dengan PNS, ASN, karena dia sudah menggunakan aplikasi GPP, jadi tetap dari BPABP merekam data administrasi data belanja pegawainya, nanti disampaikan ke BPSPM untuk menguji, setelah itu keluar daftar penghasilannya, daftar gajinya, nanti akan dibuatkan SPN-nya, disampaikan ke KPPN. SPN-nya pasti berbeda ya antara SPN PNS dengan P3K ini ya. Lalu apa lagi kelanjutannya? Apa ya yang berbeda? Oh, tidak ada sih. Tunjangan istri dan suami tetap diberikan sebesar 10% gaji pokok. Oh, ini mungkin yang berbeda. Tunjangan anak, apabila ASN dia masih berhak untuk mendapatkan tunjangan anak sampai dengan 3 anak. Sampai dengan 3 anak. Namun kalau P3K dia hanya paling banyak untuk 2 orang anak. Jadi masing-masing anak itu kan mendapatkan tunjangan 2% dari gaji pokok ya, dari gaji pokok. Sedangkan kalau ASN itu 3 anak, kalau P3K itu 2 anak yang ditanggung ya. Iya. Tapi kalau mereka punya anak berapa terserah ya. Oh, boleh, tidak dilarang ya. Tunjangan pangan dan beras juga dapat, tunjangan umum juga dapat. Ini apabila P3K tersebut tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, dia masih berhak sebagai tunjangan umum. Nilainya sama lah seperti pelaksana kayak kita ya, staf ya. Berikutnya tunjangan provinsi Papua juga bisa dapat, tunjangan pengabdian juga bisa dapat. Untuk potongannya tadi sudah saya jelaskan ya, untuk pajak dia tidak ditanggung oleh pemerintah. Lalu untuk potongan iuran jaminan kesehatan tetap diwajibkan ya 1%, karena Perpres Perpres jaminan kesehatan itu kan sifatnya global ya. Ini P3K juga termasuk objeknya, dia tetap dikenakan tarif 1% dari take home pay P3K tersebut. Itu dipotong setiap bulan. Nah, ini saya pegang kode akun ini kode akun untuk potongan PFK P3K ya. Nah, nanti mereka input sendiri ketika membuat SK-nya. Nah, ini kebetulan selain dari pengaturan tata cara pembayaran ini kan kantor pusat kita kan juga menerbitkan akun-akun baru. Nah, akun-akun baru ini khusus untuk pembayaran ataupun potongan dari P3K ini. Nanti yang bisa langsung dijelaskan ya, akun barunya itu apa saja sih? Iya, ini di tangan saya ini ada 10 akun baru nih sepertinya. Yang intinya ini potong untuk akun untuk tampungan penerimaan PFK iuran jaminan kesehatan dan dibedakan menjadi potongan untuk PPNBM dan P3K. Sebagai contoh, untuk PPNBM atau P3K yang dibayar penghasilannya oleh pemerintah pusat ada 811141 dan itu untuk PPNBM dan 811147 untuk P3K. Kalau satker kita kayaknya semuanya yang penghasilannya dibayar pemerintah pusat ya? Iya, betul. Lalu ada yang untuk penghasilannya oleh pemerintah daerah dan penghasilannya oleh BLU. Nah, yang BLU kita punya dalam satker BLU, Mas Johan. Iya, betul sekali. Jadi untuk PPNBM-nya 811143 ada satker BLU yang berasal dari pendapatan BLU. Itu gimana ya maksudnya? Berarti dari pendapatannya BLU ketika dia membayarkan untuk penghasilannya ke PNPN, akun yang dipakai adalah 811143 gitu ya? 811143 itu sebetulnya akun lama.
Hanya saja dia sudah. uraiannya saja yang diperbarui. Uraiannya. Jadi kalau apabila dia punya akun lama ya tidak ada perubahan sih nanti. 143, 144, 145 dan 146. 145 dan 146 ini khusus untuk P3K. Betul. Dia 145 dan 146 itu akun yang baru ya. Akun baru dan uraian baru. Gimana apa lagi? Ya ini kan pastinya kan akan ada update aplikasi GPP ya untuk mengakomodir update ini yang terbaru P3K ini. Kalau informasi yang saya tangkap sih kemungkinan itu akhir Maret ini. Tapi Akhir sekarang Maret. udah minggu ketiga masih belum keluar juga. Masih ada minggu keempat. Oh iya, masih ada minggu keempat. Masih ada kelima juga. Jadi nanti akan ada perbedaan perlakuan di aplikasinya. Yang pertama itu setting anak satker. Apabila yang sekarang setting anak satker itu kan kodenya hanya angka saja ya. Misalnya 528, 551. Kalau misalnya dia punya anak satker yang pertama itu biasanya 01. Anak satker kedua itu 02. Anak satker ketiga itu 03. Tapi nanti untuk yang satker dengan pegawai P3K itu nanti anak satkernya itu prefixnya adalah huruf. Jadi contohnya, jadi dia sebagai anak satker baru. Iya. Contoh itu yang kalau dari informasi yang awal yang saya terima, prefix yang digunakan tuh huruf P, I, dan R. Jadi dalam satu satker misalnya ada kelompok pegawai kelompok pegawai P3K, dia kan nanti akan dibuatkan anak satker khusus. Nah, itu apabila hanya satu anak satker, prefixnya nanti P. 528, 551, bawahnya anak satker P. Berarti P1. bisa sampai dengan 3 anak satker ya? Bisa lebih, karena P itu nanti bisa P1, bisa P2, bisa P3. Terus satu lagi ADK, nanti penamaan ADK-nya berbeda. Apabila daftar gaji PNS dan daftar gaji P3K nanti memiliki nama ADK yang berbeda. Kenapa? Jadi pada saat mengirimkan ke KPPN dia tidak salah kami itu. Biar KPPN juga tidak salah bahwa ADK yang proses GPP itu berarti isinya PNS semua. Nanti apabila ADK-nya formatnya lain itu berarti isinya adalah P3K. Nama ADK-nya itu KKK. KKK? Iya, K3, KKK. Kalau ADK pindah namanya KMP. ADK penyamaan data namanya KGW. Itu nanti masih pakai rekon gaji lagi ya? Tetap karena dia menggunakan aplikasi GPP, sama prinsipnya dengan PNS. Jadi dia sebelum mengajukan gaji harus melakukan rekon terlebih dahulu, rekon data. Jadi untuk launchingnya ya ini informasi terakhir yang kami dapat akhir bulan Maret sih. Jadi kemungkinan di bulan April sudah harus digunakan ya untuk beberapa satker. Sudah mulai menggunakan aplikasi GPP untuk pembayaran P3K-nya. Oleh karena itu mungkin di bulan Maret nanti KPPN akan menerbitkan juknis ataupun bimtek khusus untuk beberapa satker yang memiliki P3K. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua satker memiliki P3K. Dari 276 satker KPPN di masa tahun ini mungkin sekitar 20-an lah yang ada 20 satker. Ya itu saja informasi untuk P3K yang dapat kami sampaikan. Mungkin sekedar memberikan wawasan awal saja ya untuk kedepannya tidak kaget apabila P3K harus menggunakan aplikasi GPP untuk pembayarannya. Berikutnya materi yang kedua langsung kita sambungkan dengan narasumber yang berikutnya. Narasumber yang berikutnya yaitu Mas Gede Surya Sasmita. Apakah sudah bisa bergabung? Itu tinggal di
Ask to unmute, terus add spotlight. Mungkin bisa di split, Mas, tampilan ininya, tampilan utamanya supaya Mas Johan dan Mas Boy juga ada muncul di layar. Sudah masuk ini, Mas? Dengar, Mas? Jelas. Baik, di sini terkait capaian output, memang aplikasi SAS versi 21.0.6 memang masih mengalami banyak masalah, Bapak Ibu. Sebagaimana saya sempat melaporkan melalui grup Telegram, telah kami identifikasi beberapa permasalahan, antara lain pertama itu ketika satuan kerja ternyata tidak bisa merekam pada menu konsolidator. Nah, pada awalnya memang kami sendiri mengira bahwa konsolidator itu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dipilih ketika satuan kerja hanya memiliki satu PPK. Namun ternyata konsolidator ini adalah mandatori, Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu hanya memiliki satu PPK pada satuan kerja atau aplikasi SAS, maka tetap harus memilih konsolidatornya. Jadi satu PPK itu sebagai PPK anak juga sebagai PPK konsolidator. Kemudian ada permasalahan bahwa data pada bulan Januari tidak muncul, sedangkan data pada bulan-bulan berikutnya malah muncul. Nah, ini juga permasalahan unik, Mas Johan. Permasalahan ini ternyata diakibatkan oleh data Pagu serta revisi-revisinya yang mungkin saja pada aplikasi versi 21.06 itu tidak berhasil dibaca dengan baik. Jadi solusinya per aplikasi versi yang sebelumnya adalah kita backup dulu aplikasinya melalui admin, kemudian kita lakukan hapus data Pagu. Setelah kita hapus data Pagunya, Pagu tersebut ditransfer ulang kembali, termasuk semua revisinya, dan dilakukan pembagian Pagu ulang. Hal ini sudah diuji coba di beberapa KPPN dan berhasil menangani permasalahan khusus untuk data Pagu yang tidak muncul hanya di bulan Januari. Nah, masalah ini ada lagi temannya, ada saudaranya. Nah, ini saudaranya ini adalah apabila satuan kerja memiliki atau mendapatkan revisi DIPA, yang mana revisi ini menghilangkan atau memunculkan akun output kegiatan maupun program yang baru. Akibat dari permasalahan ini adalah, misalnya pada bulan Januari, salah satu kegiatan itu tidak ada, atau salah satu output itu tidak ada. Kemudian di bulan Februari muncul revisi, menambahkan output baru. Nah, secara historis, pada bulan Januari memang tidak perlu dilakukan perekaman capaian output untuk output yang baru tersebut, hanya dilakukan pada bulan Februari. Namun pada prakteknya, ketika satuan kerja mengirimkan data dari PPK anak ke konsolidator untuk bulan Januari, aplikasi memvalidasi seluruh output yang ada. Akibatnya, output yang baru muncul di Februari itu diminta datanya pada bulan Januari. Nah, ini tentunya tidak mungkin dilakukan. Nah, untuk permasalahan tersebut pada aplikasi versi 21.06 itu belum bisa diselesaikan. Akhirnya kami melakukan laporan melalui HIDJPB dan akhirnya hari ini, kemarin ya, kalau tidak salah, kemarin atau hari ini, turun update aplikasi SAS versi 21.07. Nah, diharapkan dengan aplikasi yang baru ini, Bapak Ibu bisa merekam capaian output dengan lancar. Kemudian, ada permasalahan satu lagi adalah tidak bisa menerima ADK dari PPK anak dengan ekstensi out ke menu konsolidator. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, aplikasi SAS ini untuk pengerekaman capaian output, meskipun tidak memiliki konsolidator, tetap harus memilih. Jadi
tahapan pengisiannya ada dua ya, Bapak Ibu. Pertama, melalui menu capaian output. Ini menu yang kita sebut dengan nantinya diisi oleh PPK anak. Kemudian yang satu lagi menu konsolidasi capaian output. Ini yang diisi oleh konsolidator. Menu yang pertama yang direkam oleh PPK anak itu menghasilkan ADK out, OUT. Kemudian ADK out ini dikirim atau diterima oleh konsolidator pada menu konsolidator. Nantinya di konsolidator mengirim ADK lagi bentuknya TXT. Nah, ADK yang dikirim konsolidator inilah yang diunggah ke OMSPA. Nah, permasalahan yang ketiga yang saya ingin sampaikan ini adalah ketika ADK out itu tidak bisa diterima oleh konsolidator dengan pesan error ADK tidak valid. Nah, pada versi sebelumnya ternyata penyebabnya adalah adanya isian PCRO yang berupa angka desimal. Nah, memang sesuai hasil sosialisasi kemarin ya Bapak Ibu, bahwa dinyatakan capaian output tahun 2021 ini adalah capaian output akumulasi, sehingga dimungkinkan pengisian desimal. Namun ternyata pada aplikasi versi sebelumnya memang masih terdapat kelemahan. Jadi cara untuk mengatasinya bagi yang masih di aplikasi versi 2106 adalah mengisi data PCRO dengan angka yang bulat terlebih dahulu, kemudian ditransfer ke konsolidator, nanti di konsolidator diedit menjadi desimal yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian dengan update aplikasi SAS 2107, maka diharapkan seluruh permasalahan tersebut bisa diatasi. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu telah mengunduh update 2107, kemudian di backup dulu sebelum diupdate, dilakukan update dan dicoba kembali pengisian capaian output-nya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Johan, mungkin ada tanggapan dari Mas Johan atau mungkin ada tambahan. Iya. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan update ke 21.0.7, segera update saja ya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan banyak itu. Cuman sebelum update jangan lupa backup terlebih dahulu. Karena backup aplikasi itu menghilangkan 90% masalah aplikasi yang biasanya ditanyakan ke kami. Jadi sebaiknya dilakukan update dulu. Betul begitu Mas Surya? Ya, betul. Ya, bagaimana ini? Tidak ada lagi materi ya. Ini sudah cukup panjang juga ini. Demikian episode Salak Bali keempat. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan materi yang terbaru. Baik, terima kasih. Sudah. Iya. I'm meeting.